Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa memberikan trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari Bapak Bintara di Klaten, Jawa Tengah. Bapak Bintara ini menceritakan bahwa beliau berawal dari sebuah pinjaman sebesar 150 juta rupiah di sebuah bank pemerintah. Nah, karena usahanya macet gitu, akhirnya kemampuan membayar pun menurun. Dan akhirnya dari angsuran tersebut karena menunggak semakin membesar, akhirnya bank menggugat ke pengadilan. Nah, singkat cerita, beliau menghadiri dengan iktikat baik, beliau menghadiri di persidangannya. Karena dia datang sendiri, tidak didampingi oleh kuasa hukum, kemudian setiap kali sidang dia hanya menjawab secara lisan saja. Nah, singkat cerita, setelah beberapa kali sidang, majelis hakim memutuskan menghukum kepada, jadi ada beberapa poin gitu ya putusannya. Poin pentingnya adalah menghukum kepada tergugat, dalam hal ini Pak Bintara sebagai debitur, itu untuk membayar melunasi sekaligus hutangnya sebesar 115 juta rupiah. Nah, dia merasa sanggup untuk bayar gitu. Ya entah alasan karena dia juga takut, entah karena alasan apa, yang jelas dengan putusan itu dia segera mencarikan uang untuk melunasi. Nah, kemudian setelah dapat uang, dia datang ke bank untuk melaksanakan putusan hakim tersebut untuk melunasi sebesar 115 juta rupiah. Nah, ternyata oleh pihak bank, pelunasan tersebut ditolak. Bank menyampaikan bahwa kami sedang mengajukan surat keberatan, ya, surat banding lah kira-kira seperti itu. Karena sisa hutang Bapak sebenarnya masih 143 juta sekian gitu, bukan 115 juta gitu. Nah, jadi karena ditolak dia bawa pulang lagi uangnya. Nah, dia tanya ke saya, Pak, kalau kejadiannya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Padahal saya sudah beretikat baik mau melunasi sesuai dengan putusan hakim. Nah, kemudian akhirnya setelah kami diskusi, saya dikirim dokumen-dokumen baik gugatan maupun putusan dan surat bandingnya tersebut, surat keberatannya. Nah, dari dokumen itu akhirnya saya ketahui gitu. Ternyata memang sisa pokok hutang Pak Bintara ini memang sebesar 143 jutaan. Gitu. Terungkap di baik di gugatannya maupun di barang bukti yang bank ajukan. Artinya sebenarnya di gugatan dan barang bukti yang diajukan itu sinkron. Di gugatan menyebutkan sisa hutangnya 143 juta, di barang buktinya itu adalah print out salinan rekening pinjamannya juga menyebutkan angka 143 juta. Jadi yang semula saya pikir ada salah putusan karena salah pengetikan, ternyata enggak. Antara gugatan dan print out rekening pinjaman beliau yang dijadikan barang bukti itu ternyata sinkron sama gitu. Nah, akhirnya saya lari ke amar putusannya. Nah, ternyata di amar putusan itu yang menghukum kepada tergugat debitur Pak Bintara ini untuk membayar 115 juta rupiah itu berdasar hitungan
dari total pokok dan bunga yang harus dibayarkan, dari total pinjaman yang diterima oleh Pak Bintara, dikurangi angsuran yang sudah dibayarkan. Ya, dari pinjaman, nominal pinjamannya yang 150 juta, dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan oleh Pak Bintara, ketemulah angka 115 juta. Nah, ketemu selisihnya gitu. Kalau perhitungan bank, yang harus dibayarkan adalah pinjaman 150 juta plus bunga. Jadi pokok plus bunga. Dikurangi yang sudah dibayarkan, ketemulah 143 juta. Sementara hakim menghitungnya dari nominal pinjaman 150 dikurangi angsuran yang sudah dibayar, ketemu 115. Nah, jadi Bapak Ibu, saya dalam hal ini tentu memberi jawaban kepada Pak Bintara, ya Bapak pegangannya putusan hakim gitu, karena ini perkara ini kan sudah masuk ranah hukum, sudah dijadikan gugatan, dan hakim memutuskan seperti itu. Kan hakim punya kebebasan, kemerdekaan untuk mengambil putusan dengan pertimbangan kemanusiaan dan sebagainya. Hakim memutuskan seperti itu. Jadi Bapak sudah betul berpegangan pada angka 115 juta itu, karena angka itu adalah angka yang diputuskan oleh hakim. Seperti itu. Jadi tentu karena ada keberatan, maka tinggal tunggu prosesnya. Nanti akan ada putusan keberatan. Biasanya kalau gugatan sederhana itu yang memutus itu hakim yang lain, atau biasanya ketua pengadilan, bukan majelis hakim yang ditunjuk gitu ya. Karena gugatan sederhana itu hakimnya tunggal, sehingga kalau dia memutuskan itu ketika ada banding, nanti yang memutuskan bandingnya itu masih di pengadilan itu sendiri, tidak seperti gugatan yang biasa itu dikirim ke pengadilan tinggi. Jadi kalau gugatan sederhana cukup di pengadilan negeri itu saja. Jadi Bapak Ibu gini, ini hal menarik kenapa saya jadikan konten kali ini. Jadi pada umumnya, biasanya, usually terjadi, itu biasanya pengadilan itu memutuskan sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugat. Misalnya, penggugat minta agar majelis hakim memutuskan bahwa debitur ini telah wan prestasi. Ya pasti dinyatakan telah wan prestasi karena memang terjadi tunggakan gitu. Mereka menggugat itu karena adanya tunggakan kan. Nah, yang dia minta menyatakan debitur wan prestasi, ya pasti itu disetujui dan pasti itu akan dituangkan dalam amar putusan menyatakan debitur wan prestasi. Yang kedua, menyatakan memang debitur sah punya pinjaman sebesar nominal 150 juta misalnya, dalam hal ini kalau kita bahas kasusnya Pak Bintara. Ya pasti akan diputuskan memang yang bersangkutan punya pinjaman segitu. Toh Pak Bintara juga atau debitur juga kalaupun datang akan mengakui memang saya punya utang kan, nggak mungkin nggak mengakui gitu. Dan itu berarti pasti juga akan masuk di amar putusan menyatakan bahwa debitur memang punya pinjaman sekian ratus juta. Poin yang kedua gitu. Nah biasanya poin yang ketiga itu minta kepada majelis hakim untuk menghukum debitur atau tergugat melunasi utangnya sekaligus dengan nominal sekian ratus juta. Nah, poin ketiga inilah yang seringkali akhirnya banyak teman-teman yang dengan alasan macam-macam kalau digugat ke pengadilan dengan gugatan sederhana kaitannya dengan kredit macet, pada nggak mau datang gitu. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Menganggap kalau datang malah nanti masuk jebakan Batman karena
adanya putusan yang menyatakan harus melunasi sekaligus, dan biasanya disuruh tanda tangan tentang surat kesanggupan itu kayak gitu. Makanya banyak yang nggak mau datang gitu ke pengadilan kalau digugat dengan gugatan sederhana. Oh ya Bapak Ibu, perlu diketahui ya, gugatan sederhana itu untuk sengketa perdata dengan nilai nominal maksimal 500 juta. Jadi kredit dengan nominal di bawah 500 juta itu kalau digugat ke pengadilan namanya gugatan sederhana. Nah, saya sudah bahas di konten saya sebelumnya bahwa saya menganggap gugatan sederhana itu pun salah satu cara bank untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti debitur agar dia mau bayar, ya. Sebagaimana kalau mereka minta tolong bantuan kejaksaan untuk memanggil gitu. Itu sama gitu ya, karena pada dasarnya bank boleh bisa melelang tanpa itu semua, tanpa harus menggugat ke pengadilan, tanpa harus minta bantuan panggil kejaksaan. Dia cukup dengan berbekal pengikatan hak tanggungan yang dia miliki, dia sudah bisa mendaftarkan lelang tanpa harus itu tadi semua gitu. Nah, biasanya bank melakukan gugatan sederhana justru karena seringnya adanya kelemahan di pihak bank yang ternyata bank nggak bisa melelang gitu. Misalnya pinjaman tersebut jaminannya hanya SPPT, ya, kertas pajak, kemudian jaminannya cuma los pasar misalnya, jaminannya cuma BPKB tapi tidak dilakukan pengikatan fidusia misalnya, sehingga dia tidak punya kewenangan eksekutorial, dia tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi, sehingga yang dia lakukan adalah dengan cara menggugat agar debiturnya diharapkan takut dengan adanya gugatan ke pengadilan. Ya secara umum kan orang pasti takut ya datang ke pengadilan, itu nggak tenang, nggak nyaman, ketakutan. Nah itu harapannya seperti itu. Nah yang terjadi dengan Pak Bintara ini sungguh luar biasa. Saya bisa memberi judul konten kali ini adalah digugat membawa nikmat. Karena apa? Ternyata hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan yang sangat tinggi, karena mungkin dari persidangan itu terungkap bahwa Pak Bintara ini saat ini memang sudah tidak ada bisnis, jangankan untuk mengangsur, untuk biaya hidup sehari-hari aja kesulitan kayak gitu ya. Akhirnya hakim, bukan majelis hakim ya, akhirnya hakim memutuskan untuk menghukum kepada Pak Bintara melunasi hutangnya dari pokoknya. Jadi dari sebesar utang 150 juta dikurangi uang yang sudah dibayarkan sehingga tersisa hanya 115 juta saja yang belum terbayarkan. Artinya hakim memberi keringanan kepada debitur ini. Artinya dianggap malah ini kan bukan utang ke bank. Kalau utang ke bank kan bunga dan denda akan diperhitungkan. Nah ini justru hakim mempertimbangkan utang pokoknya sekian, kembalikan sekian. Gitu. Jadi hakim memutuskan di luar yang diminta oleh bank tersebut, ya, karena yang bank minta 143 juta. Dan dari bukti yang dia sodorkan pun angkanya 143 juta. Nah ini perkecualian yang semoga menjadi fenomena baik yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim-hakim yang lain gitu. Ya. Nah ini putusan ini perlu dimintakan ya salinan putusannya, nomor perkaranya di pengadilan mana itu kita jadikan jurisprudensi supaya ketika disidangkan dan Bapak Ibu rupanya misalnya ada kasus sama ya, Bapak Ibu digugat ke pengadilan dengan gugatan sederhana berkaitan kredit macetnya, maka
putusan pengadilan ini bisa dijadikan jurisprudensi, artinya dijadikan rujukan bahwa di pengadilan negeri Klaten tersebut diputuskan bahwa debitur dihukum untuk membayar sisa pokok hutangnya saja. Nah, dengan harapan apa? Di persidangan yang sedang Bapak Ibu hadapi dengan perkara yang nyaris sama, maka itu menjadi rujukan hakim agar memutusnya juga menghukum hanya membayar kekurangan pokoknya saja agar menjadi ringan. Tapi Bapak Ibu juga memang harus mempersiapkan dananya gitu ya. Kebetulan Pak Bintara ini dia gercep ya setelah baca amar putusannya menghukum hanya ya dalam tanda kutip hanya 115 juta, dia merasa harus dia lunasi dengan sesuai putusan hakim. Nah, kita nggak tahu karena ini dari pihak bank melakukan pengajuan keberatan gitu. Putusannya seperti apa? Kita belum tahu. Kita akan bahas di episode-episode yang akan datang. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sengketa yang menimpa Pak Bintara ini, ternyata nggak selalu nggak menghadiri persidangan gugatan sederhana itu nggak selalu menguntungkan gitu. Dengan bahasa terbaliknya, ternyata menghadiri persidangan di gugatan sederhana dalam konteks kredit macet itu bisa jadi ada untungnya juga. Bahkan apalagi sudah ada putusan pengadilan Klaten yang seperti itu bisa kita jadikan sebagai dalil argumentasi yang kita akan masukkan di jawaban kita terhadap gugatan dari bank tersebut. Jadi itu nanti kita akan share kalau Bapak Ibu membutuhkan bila menghadapi gugatan yang sama itu kita akan mintakan perkara yang nomor berapa supaya jadi jurisprudensi, supaya jadi rujukan acuan oleh hakim-hakim yang sedang menyidangkan perkara yang sama, yang kasusnya sama kayak gitu. Dan ini presiden baik, semoga ditiru oleh hakim-hakim yang lain ya. Kondisi ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja, semua sedang merasakan, semua juga sedang mengeluh gitu. Seandainya ada kasus yang seperti itu dan kebetulan nasabahnya juga mampu untuk mencarikan pelunasannya, ya kita berharap semua hakim yang menyidangkan kasus gugatan sederhana kredit macet ini berkenan memutus seperti hakim yang di pengadilan Klaten itu, sehingga diharapkan ada terjadi win-win solution ya. Bank juga diuntungkan dengan masuknya tunggakan, debitur juga diuntungkan dengan diberikan keringanan. Bayangkan kalau terjadi gugatan sederhana di semua kabupaten kota dengan isi gugatan kredit macet dan putusan yang sama dan debiturnya kemudian berkenan untuk mencarikan uang entah dari mana untuk melunasi sesuai putusan hakim, maka itu adalah presiden yang baik buat semua dan itu bank yang diuntungkan juga pada akhirnya gitu. Walaupun saya katakan juga debitur diuntungkan karena dengan demikian mendapatkan keringanan kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan kalau Bapak Ibu sedang digugat dengan gugatan sederhana kredit macet, saya sarankan datang saja. Dan bila Bapak Ibu sudah mulai disidangkan, Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberi jawaban baik secara lisan ataupun tertulis, sampaikan tentang putusan ini. Gitu ya, minta bayar pokoknya saja, sisa pokoknya saja. Jadi perhitungannya dari pokok utang dikurangi nominal yang sudah dibayarkan, ketemunya sisa yang harus dibayarkan. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.